Yang belum absen, silakan absen dulu di classroom-nya. Oke, Mem. Ya, Rizko sudah absen? Belum. Belum, absen dulu, absen, sambil absen. Jam Mana teman-teman yang lainnya? Apa? Nathanael sudah absen? sudah di classroom, Bu. Sudah di chat room. Selamat pagi, Reza. Reza, lancar jaringannya? Reza, dengar suara Umi? Dengar Umi. Dengar. Gimana jaringan di sana, lancar? Lancar Umi. Oke, diusahain ya, biar nggak ketinggalan lagi pelajarannya. Iya Umi. Kenapa suaranya tidak terdengar? Yang lain? Ini Umi sambil memanggil yang lain nih. Sudah berjalan 3 menit. Sudah download materinya yang Umi share kemarin? Sudah download materinya? Sudah atau belum? Suara Umi terdengar kan? Belum. Belum. Reza sudah download materi belum? Sisi lihat, Tirta. Tampilin videonya, nak. Umi mau lihat kalian pakai seragam. Jadi kalau nggak ditampilin videonya nggak kelihatan. Jangan-jangan sambil tiduran itunya. Belajarnya. Mau ikat rambut, Mem. Oh, mau ikut rambut. Belum ikat rambut. Tapi sudah mandi, kan? Belum. 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 Tunggu. 14. 15. Videonya semua diaktifin ya, dilihatin ya wajahnya ya. Nanti Umi takutnya cuma buka Zoom-nya terus sambil tiduran. Ngedengerinnya. Lihatin. Yang belum download materi, materinya di-download. Kemarin Umi sudah share di GC-nya sama Umi share di
WA. Sudah, Umi. Oh, sudah dibaca? Belum. Belum, jujur sekali kalian. Baru sedikit. Baru sedikit. 16. Kita mulai aja ya sambil menunggu teman-temannya. Oke? Setuju? Kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih pagi tapi semangatnya sudah loyo. Jangan-jangan antara sadar nggak sadar nih. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Mem. Pagi. Oke, Citra Dewi tampilin videonya. Selamat pagi. Hari ini kita belajar seperti biasa, yang melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sebelum belajar, tapi sebelum itu Umi mau perkenalkan diri dulu. Hari ini itu ada Ibu pengawas yang bergabung di Zoom meeting kita. Ada yang lihat ibunya? Ada. Ya, Ibu spotlight dulu. Nih, ada Ibu Tati Sumiati. Beliau adalah pengawas SMA Negeri 3 Palangkaraya. Jadi, beliau adalah orang yang membimbing dan mengawasi proses pembelajaran di sekolah kita. Hari ini beliau izin ikut bergabung pembelajaran buat mengawasi bagaimana proses pembelajaran yang Umi berikan ke kalian, sekaligus nanti apabila ada memang kesalahan atau kekurangan dari Umi, itu sebagai proses koreksi Umi ke depannya biar lebih baik lagi. Jadi bukan hanya Umi sebagai guru yang diawasi, semua hal yang terjadi di sekolah itu diawasi oleh Ibu Tati, biar sekolah kita itu semakin berkembang dan semakin maju. Ya. Boleh salam-salam dulu dari Ibu Tati, silahkan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Puja yang Ibu banggakan dan anak-anakku sekalian, kelas berapa ini? 12 MIPA 4, Bu. Kelas 12 MIPA 4. Anak-anak, seperti apa yang disampaikan Ibu Puja tadi, betul apa yang disampaikan beliau. Dan mudah-mudahan Ibu sekarang bisa melihat kegiatan pembelajaran dari Ibu Puja dan kalian semua ya. Dan jangan lupa Ibu menitipkan kepada kalian ikuti dengan seksama. Lalu kemudian Ibu harapkan ingin di pembelajaran hari ini Ibu ingin melihat interaktif kalian, keaktifan kalian, kemudian ingin melihat motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa tetap serius, walaupun serius tapi kalian santai. Adab sopan santun diperlihatkan, kemudian karakter kedisiplinan kalian diperlihatkan, lalu kemudian dalam pemenuhan tugasnya secara mandiri kalian penuhi apa yang diharapkan oleh Ibu Puja ya. Anak-anak, hal itu adalah merupakan kewajiban kalian dan harapan sekolah kalian selain memiliki ilmu pengetahuan secara akademis, sekolah juga ingin melihat karakter-karakter kalian yang positif terhadap SMA Negeri 3 Palangkaraya ini. Dan ini salah satu upaya sekolah, upaya Ibu sebagai pengawas dan dari pemerintah, supaya karakter anak bangsa kita bisa lebih bagus lagi walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 itu tidak menurunkan karakter kalian. Jadi sekali lagi tolong perlihatkan karakter-karakter kalian yang seperti biasa diperlihatkan di luring secara tatap muka langsung. Ini juga tatap muka langsung namun melalui virtual ya. Nah, coba lakukan selama 2 jam ke depan. Namun, mohon izin Ibu Puja, nanti suatu saat Ibu tiba-tiba meninggalkan karena Ibu jam 8.30 harus berangkat ke Pangkalan Bun.
Demikian anak-anak Bu, Ibu Puja, silakan dilanjutkan. Semangat belajar. Ya, semangat. Terima kasih Ibu Semangat, Bu. Tati atas arahannya. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ibu mau minta yang pimpin doa adalah Nicholas. Nicholas. Karena Nicholasnya merem-merem nih. Ibu mau lihat ya, Nicholas yang pimpin doa. Ya, Bu. Ayo, Nicholas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima Kasih, kasih. Bu. Iya, terima kasih Nicholas sudah memimpin doa. Hari ini kita tunggu, Umi lihat dulu. Ini baru 25, 26 dikurang 2, 24 orang. Berarti masih ada 10 orang yang belum hadir, ya. Umi cek dulu kehadirannya di Google Classroom-nya. Ya. Google Classroom. Bentar, ini tidak terlihat Classroom-nya. Oke. Baru 16 orang yang menyerahkan, ini Umi tampilin ya. Nih, baru 16 orang yang menyerahkan absen kehadiran KBM-nya. 19 orang belum absen. Berarti 19 orang ini masuk dalam yang di Zoom. Yang di Zoom pasti belum. Okta belum, padahal Okta sudah ada di Zoom. R5 dan lain-lain. Diperhatikan absen pertemuannya ya. Seperti yang Umi minta, absennya itu foto saat berseragam siap belajar. Yang belum absen, silahkan absen sambil proses pembelajaran. Dan di sini 18 orang. Oke. Sambil jalan, proses absennya Umi buka itu sampai jam 8.30 sampai dengan waktu berakhir ya. Ya, ada beberapa yang belum absen, tolong diperhatikan absennya. Kemudian yang belum download materi, silahkan download materinya. Umi sih berharap kemarin itu kalian sudah mendownload, jadi bisa membaca-baca dulu. Walaupun tidak, misalkan belum paham itu kalian baca, nanti akhirnya bisa nyambung gitu. Atau ada yang nggak dipahami, itu bisa ditanyakan. Ada yang belum download materinya? Halo, ada orangnya? Sudah, Mem. Oh, sudah. Fiona sudah. Miana? Sudah. Oke, yang laki-lakinya, Charles? Sudah download materinya? Sudah. Sudah dibaca, Charles? Baru sekilas. Oh, baru sekilas. Oke, baiklah. Supriyanto. Supriyanto sudah download materinya? Supri? Sudah. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materinya. Kalau memang bisa sambil dibuka-buka materinya. Bentar, Umi screen share materinya. Sebentar, mohon maaf. Ada something problem. Kenapa tidak bisa Umi buka? Tunggu sebentar ya, Umi tutup dulu. Insertnya tidak berfungsi. Tidak bisa ternyata. Tunggu sebentar ya. PPT-nya tempat Umi. Tunggu sebentar, PPT-nya di tempat Umi jadi
Perhatikan. Oke. Materi hari ini apa? Ada yang sudah tahu materi hari ini apa? Turunan fungsi trigonometri. Oke, betul sekali turunan fungsi trigonometri. Di kelas 11 kalian sudah belajar tentang apa? Ada nggak belajar tentang turunan fungsi? Sudah Sudah. Di semester berapa? semester Semester atau 2? Lupa. Di pelajaran matematika wajib. Iya, Iya. di matematika wajib itu sudah belajar tentang turunan fungsi. Di matematika wajib itu semester 2. Setelah kalian belajar limit. Di matematika peminatan kelas 12 muncul lagi yang namanya turunan fungsi tapi trigonometri. Jadi lebih lengkapnya lagi. Kalau sebelumnya di kelas 11 kalian belajar turunan fungsi biasa, aljabar biasa, di sini ini penggabungan dengan fungsi trigonometri. Dan trigonometri kalian pelajari di kelas, masih ingat di kelas berapa kalian pelajari tentang fungsi trigonometri, sinus, kosinus? Kelas 11 kah? 11 semester 1. kelas 11 semester 1, betul. Oke, di kelas 11 semester 1 itu ada belajar tentang trigonometri. Tapi di kelas 10 juga matematika wajibnya materinya trigonometri. Nah, hari ini kita belajar turunan fungsi trigonometri. Jadi penggabungan dari materi trigonometri dengan turunan. Ya, sudah tampil screen share-nya? Di layar sudah kelihatan? Oke, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Jadi hari ini kita belajar turunan fungsi trigonometri. Ini adalah bab kedua di matematika peminatan. Kemudian kompetensi dasarnya di sini. Jadi pada bab ini ada kompetensi dasar yang harus kalian lewati atau bisa kalian pahami, yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu ada 2 bagian nih, yaitu melalui kegiatan pembelajaran model PBL, peserta didik dapat menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran model PBL, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Hari ini, tujuan belajar kita itu fokus ke satu hal aja, yaitu bagaimana kalian bisa menggunakan prinsip turunan yang sebelumnya sudah kalian pelajari di kelas 11, itu ke fungsi trigonometri sederhana. Ya, kita ke subbab bagian awal, konsep turunan fungsi trigonometri. Nih. Biar di awal-awal Umi langsung kasih soal. Tentukan f aksen x jika diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Silahkan ambil pennya yang ingin mencoba untuk mencoretnya. Ada yang mau coba untuk menjawab turunan dari ini? Fiona, Meng. Fiona. Oke, Fiona. Yo, Umi serahkan ke Fiona. Jawabannya 2x plus 2. 2x plus 2. Caranya gimana? Itu kan kalau misalkannya dari turunan biasa itu n-nya pangkatnya itu dikali ke depan. Kan di depan x itu kan 1. Jadi 2 kali 1 kan 2. Terus x itu pangkatnya itu dikurang 1. Jadi 2x pangkat 1. Karena pangkatnya 1 jadi tidak usah ditulis. Terus yang kedua itu 2x pangkat 1. Karena 1 kali 2 kan 2, x-nya kan 1 kurang 1, 0. Jadi x-nya tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya 2x plus 2. Fiona bisa menggunakan anotetnya, penanya, biar dicoret di sini langsung. Coba. Coba, biar teman-teman yang ngeliat. Fiona langsung coretnya.
Bisa. Itu ada di bagian atasnya. Umi izinkan semuanya bisa mencoret. Bisa? Atau gimana Fiona? Biar teman-temannya ngelihat langkah pengerjaannya. Belum bisa? Nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa, nggak apa-apa. Gimana? Bisa, Fiona? Nggak bisa, Ma'am. Oh, nggak bisa. Okta nih kayaknya muncul, dia mau coret. Okta? Tadi sudah betul jawaban Fiona. Okta mau nyoba nyoret jawabannya? Berikan jawabannya. Suaranya di-mute ya. Okta mau nyoba jawab? Belum. Suaranya di-mute. Oke, di-mute dulu. Oke, ya udah. Tadi sudah betul yang dijelaskan oleh teman kalian Fiona, di mana kalau kita menentukan turunan dari f aksen x dari fungsi fx ini ya, itu sama dengan x pangkat 2. Kalau diturunkan, maka pangkatnya dikurang 1, kemudian pangkat awal itu dikalikan ke depan. Jadi dia menjadi 2, jadi berapa? 2x, kemudian pangkatnya bersisa berapa? 1. Sisa berapa, Elsie? Bersisa, kalau pangkatnya dikurang 1, dalam turunan pangkat itu dikurang 1 ya, karena dia diturunkan. Berarti pangkatnya bersisa berapa, Elsie? 1. Oke, 1. Lanjut, Elsie. Berarti ditambah berapa habis itu? Elsie lagi yang lanjutin. Umi mau lihat. 2x turunannya berapa? Dua x turunannya berapa? Ayo ini mengingat kelas 11. Tirta? Tirta boleh bantu. 2x turunannya berapa, Tirta? X. Hmm? Atau 2. 2. Oke, betul. X-nya kenapa jadi hilang? Karena pangkatnya dikurang 1, jadinya habis. Kemudian, apakah sampai sini negatif 5? Negatif 5 itu bilangan apa? Disebut bilangan apa? Yerisko. Yerisko. Ayo, negatif 5 disebut bilangan apa? Ayo, Umi mau dengar. Negatif 5? Nggak tahu, Mi. Oh, nggak tahu. Negatif 5. Ya udah, nggak apa-apa. Charles, bantu ya Rizko. Kasih tahu ke Rizko, negatif 5 itu apa? Charles? Yo, Mi. Ya, ayo negatif 5 itu disebut apa? Bilangan apa? Biasanya disimbolkan dengan C. Pas? Charles belum tahu juga? Oke, ayo coba. Vita Vera. Vita Vera? Belum tahu juga, Mem. Belum tahu juga. Yandika? Yandika apa? Lupa, men. Oh, lupa. Ya, nggak apa-apa, manusia bisa lupa dan hilaf. Cecilia? Cecil? Negatif 5 itu biasanya dalam matematika disimbolkan dengan C. Berarti apa negatif 5 itu? Tuh. Apa ya? Juga? Apa, Cecil?
Nggak inget, Mem. Oh, nggak ingat. Ya udah Miana, apa yo? Bilangan asli atau konstanta? Iya, betul sekali. Negatif 5 itu bilangan asli atau konstanta. Kasih tepuk tangan ke temannya yang ingat. Ya, ya ingat ya. Negatif 5 itu kan tidak ada variabelnya. Di sini ada X pangkat 2, itu variabel pangkat 2. X itu adalah variabel. Ketika negatif 5 itu tidak ada variabelnya, maka dia disebut konstanta. Sekarang Naya, Umi tanya sama Naya. Naya, konstanta ketika diturunkan, maka hasilnya apa Naya? Hasilnya 0. Oke, betul sekali. Jadi bilangan konstanta kalau diturunkan mau negatif 5, negatif 100 tanpa ada embel-embel variabel di belakangnya, maka turunannya adalah 0 dan itu tidak perlu dituliskan. Jadi turunan dari fungsi fx yang ini adalah 2x plus 2. Ya. Ini flashback nih. Kita ngingat materi kalian di kelas 11. Ya. Sampai sini mencoba mengingat-ingat memorinya yang lalu, diingat kembali ya. Jangan dilupakan ya. Oke. Oke, lanjut. Pengantar. Oke, kita pengantar dulu. Pada bab sebelumnya itu kita sudah belajar tentang limit, ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang limit. Di mana konsep limit itu mendasari pembicaraan tentang turunan. Jadi, turunan limit itu masuk dalam bagian matematika yang namanya kalkulus. Jadi, ketika kita berbicara tentang turunan, kita juga mengaitkan konsep-konsep yang ada di limit. Ya, jadi kelanjutannya sama ketika kalian belajar di kelas 11 turunan aljabar, di kelas 12 belajar lagi turunan trigonometri menggunakan konsep-konsep yang ada di kelas 11 sebelumnya. Ya, nanti ada pemberitahuan nih di tempat Umi 10 menit lagi berakhir, nanti Umi share lagi, linknya masih tetap yang kemarin, langsung gabung ya. Oke, paham? Paham? Karena waktunya kan sisa 10 menit. Tadi dikasih tahu Umi di sini, jadi nanti kalau ketika tertutup tiba-tiba, langsung kalian gabung lagi di link undangan yang Umi share di grup atau di GC-nya. Ya. Lanjut, dalam limit akan digunakan untuk menentukan rumus umum turunan fungsi. Terus, konsep turunan sendiri itu ternyata memberi bantuan nyata dalam mempelajari matematika. Kadang ada yang nanya, ngapain sih Mi ngitungnya ribet-ribet, tapi nggak ada tuh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kan digunakannya cuma penjumlahan, pengurangan, gitu, ngitung-ngitung duit gitu aja kan. Tapi sebenarnya apa yang kalian pelajari hari ini itu nanti ketika kalian mau melanjutkan ke apa sih namanya pendidikan selanjutnya, itu ada materi-materi yang kita pelajari matematika di sekolah itu bisa digunakan di kehidupan selanjutnya. Contohnya yaitu tentang nilai stasioner. Ada yang pernah dengar nilai stasioner? Daniel? Daniel, nilai stasioner? Enggak pernah dengar, Bu. Oh, nggak pernah dengar. Barusan tadi dengarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang lain, silahkan bersuara kalau ada yang mendengar, ada yang pernah atau tahu tentang nilai stasioner. 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada? Oke, kami lanjut ya. Nih. Nih, ada yang tahu ini apa? Apa ini? Charger laptop. Oke, charger laptop. Terus ini? Charger HP. Charger HP. Dan ini?
Dalam fisika kalian belajar tentang adaptor. Ada yang tahu apa itu adaptor? Jonas sudah, Yanika. Ayo, ada yang tahu apa itu adaptor? Nathanael. Nathanael. Adaptor apa, Nak? Penghantar listrik. Adaptor penghantar listrik. Boleh, tapi itu bisa dikatakan juga sebagai power supply. Atau biasa, ini adalah proses misalkan arus. Adaptor itu dia menstabilkan arus. Misalkan ketika kalian ngecas handphone ataupun ngecas laptop, itu kan arus yang ada, arus listrik yang ada itu bertegangan tinggi. Dengan adanya adaptor ini ya, yang di tengah-tengahnya ini, itu dia menstabilkan arus. Biasanya arus AC, ini tulisannya itu adalah arus yang masuk itu, dia berbentuk gelombang seperti ini. Bentuk gelombang seperti ini biasanya menunjukkan grafik. Ya, grafik apa ini? Kalau kalian sudah pernah diajarin menggambar grafik, ini grafik apa? Grafik untuk fungsi apa? Ada yang ingat? Ayo. Yang bentuk gelombang seperti ini, grafik fungsi Indah? Indah gimana Indah? Ini grafik fungsi apa? Kayak gelombang stasioner mungkin. Gelombang stasioner. Boleh. Yang lain yang lebih tepat? Regina? Trigonometri. Oke, trigonometri. Siapa yang menjawab tadi? Saya yang. Oh, saya. Ini enggak lihat. Oke. Ini adalah bentuk dari grafik fungsi trigonometri, ya. Ketika kalian memasukkan besar sudut-sudutnya dari 0 sampai 360 derajat, maka nanti ada titik puncaknya, ada titik lembahnya. Titik yang di atas ini, titik ketika dia fungsinya naik atau titik ketika fungsinya turun, maka itu yang dinamakan titik stasioner. Makanya penggunaan fungsi trigonometri itu bisa digunakan dalam perhitungan penstabilan adaptor itu sendiri, fungsi adaptor itu. Jadi di sini, tegangan dan arus listrik berhubungan dengan fungsi trigonometri. Kuat arus maksimum dan minimum itu dapat diselidiki dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi ketika berhubungan dengan listrik-listrik itu bisa menggunakan konsep trigonometri. Ya. Lanjut. Definisi turunan fungsi. Ini definisi awalnya. Turunan fungsi fx itu dinotasikan dengan f aksen x. Jika fx-nya ada, maka f aksen x limit fungsi dalam kurung x plus h dikurang fx per h, di mana hanya mendekati 0, itu dikenal dengan sebagai rumus umum turunan fungsi. Ya, jadi di sini erat kaitannya ketika kalian ingin mencari turunan dari suatu fungsi, dapat menggunakan rumus umum ini, limit. Jadi limit dari hasil fungsi ini, ya, di mana hanya mendekati sama dengan 0, ya Alvin ya, itu adalah turunan fungsi pertamanya. Nih, ini Umi tampilkan bagaimana cara perhitungan menggunakan definisi dari limit. Jika diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Turunannya berapa, Pin? Kalau kita menggunakan prinsipnya, turunannya berapa? Ayo, Alvin, tadi Umi lihat ngantuk. Sekarang ayo. Berapa, Pin, turunannya? X pangkat 1 tambah 2. Yang lain, ada koreksi untuk jawaban Alvin? Alvin tadi 2x plus 2. 2x Plus 2. 2x plus 2. Oke. Alvin tadi itu jawaban yang betul 2x plus 2. Alvin tadi ngejawabnya cuma x plus 2. Berarti ada yang tertinggal dari Alvin, yaitu angka 2 di sini ya. Ingat pangkatnya dia itu dikalikan ke depan sini. Nah,
Jadi, yang pangkatnya, di pangkat yang 2 ini, jangan lupa untuk dikalikan ke depan sini. Itu kalau kita sudah menggunakan prinsip. Tapi ketika kita menggunakan definisi, maka, nih, penyelesaiannya kita gunakan definisi ya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Yang harus kita cari adalah f dalam kurung x plus h. Kemudian, nih, sama dengan yang ini, x pangkat 2 itu, di sini kan fx, di sini fx plus h. Ini menjadi x plus h dipangkatkan 2. X yang di sini diganti dengan x plus h. Dia mengikuti fungsi yang ada di dalamnya. Ditambah 2 dalam kurung x plus h. Sampai sini paham kenapa ada 2 fungsi ini? Paham. Paham. Lanjut. Tinggal kita jabarkan. Fungsi f dalam kurung x plus h sama dengan x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Nih, penjabaran dari ini. Kemudian ditambah 2 kali x, 2x, 2 kali h, 2h. Ya. Ini penjabaran ini harus sudah bisa nih, karena ini pelajaran persamaan kuadrat. Jadi, x dikuadratkan, ditambah 2 dikali x dikali h, 2xh, ditambah h pangkat 2. Jadi, h kuadrat. Sehingga berdasarkan rumusnya tadi, fungsi turunan dari f aksen x itu adalah limit, masukin fungsi si fh ini, ya, masukkan fungsi si fh ini, dikurang dengan fungsi fx yang ini, ke sini, per h. Karena kita melalui limit h, hanya mendekati 0. Definisi turunan. Pernah sebelumnya diajarin gimana menyelesaikan definisi turunan ini tanpa menggunakan prinsip yang ada. Jadi dari definisi baru ketemu yang kalau konstanta diturunkan sama dengan 0, kalau x diturunkan sama dengan 1, gitu. Pernah diajarin gimana menurunkan dengan menggunakan definisi? Pernah? Atau langsung dikenalin sama prinsip-prinsip yang ada? Langsung dikenalin. Langsung dikenalin, oh kalau misalkan dia konstanta, diturunkan dia jadi 0 gitu ya. Ini ya, tadi sampai sini ya, dimasukkan ini menggunakan yang definisi, tapi cuma sekilas di depan Umi mau memperkenalkan kalian aja. Karena bisa jadi di antara kalian nanti ada yang masuk di bidang matematika. Jadi nanti kalau misalkan di universitas kalian belajarnya tidak menggunakan rumus, biasanya dari definisi langsung diturunkan gitu, panjang gitu. Bisa satu soal sampai berhalaman-berhalaman buat ngerjain soal matematika. Kalau ada yang tertantang masuk di matematika, bisa. Ya. Oke, nih di sini tadi f x plus h, kita ketemukan hasilnya. Kita ketemukan hasilnya adalah ini. Nih, fungsi ini. Dimasukkan ke sini. Ini adalah fx plus h. Kemudian, yang ini adalah jawaban dari x kuadrat plus 2h. Ya, makanya dari ini baru kita selesaikan. Kita selesaikan x kuadrat dikurang dengan x kuadrat di sini. Ya, Pin ya. Ayo, Pin. Alpin deh. Umi lihat Alpinnya rada-rada ngantuk. Pin ngantuk, Pin? Oh, enggak. Ya udah. Ya, Alvin yuk. Kenapa bisa ketemu 2xh plus h kuadrat plus 2h? Ayo, Alvin yang bersuara. Memaparkan ke teman-temannya.
Kenapa, Pin? Nih, dari sini lihat. Kok kelihatan? Ayo, Alvin, yuk. Kenapa ketemu hasilnya dari fungsi yang di atas ini, ketemu hasilnya jadi yang di bawah? Satu, dua. Pin bersuara dong, biar Umi tahu perasaannya ketika ditunjuk. Nih, belum paham gitu. Kalau dia Umi nggak tahu respon kamu. Apa, Pin? Belum paham, Bu. Iya. Atau nyoba-nyoba memahami. Dicoba dulu gitu. Coba. Vita Pera sudah. Umi mau panggil yang belum. Priyadi, Pamungkas. Oke, Priyadi. Priyadi Pamungkas. Can you hear me? Ya, Bu. Oh, please. X kuadrat ditambah 2X ditambah H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H dikurang X kuadrat ditambah 2X. Kenapa ketemu hasilnya ini? Ayo, Priyadi Pamungkas. Kenapa? Karena, ya kita satu-satu. Ini kan X X kuadratnya ya di apa sama X kuadrat ya. Ya, diapain? Kurang. Dikurang, betul. Berarti habis kan? Ya, terus 2X juga sama 2X 2X dikurang. ini habis dengan dikurang dengan 2X ini. Sehingga yang bersisa apa, Priyadi? 2XH plus H kuadrat plus 2H. Oke, H. Oke, good. Lanjut. Lanjut. Nih. Limit, Priyadi lagi. Kenapa bisa jadi 2H plus H plus 2? Kenapa, Priyadi? Mana Priyadi? Halo, Priyadi. Ya, gimana? Ya, Bu. Gimana tiba-tiba ketemu yang ini? 2XH dibagi H jadinya hasilnya 2X. Terus 2H kuadrat dibagi H jadinya H biasa. Terus yang 2H dibagi H hasilnya 2. Oke, betul sekali. Lanjut ke Supriyanto. Supriyanto, ayo. Oke, limit 2X plus H plus 2 hanya mendekati 0. Kenapa hasilnya menjadi 2X plus H? Ayo, kenapa? Paling pendek. Yang paling bawah tuh, Kak, Bu. Iya, yang paling bawah. Kenapa? Dari sini, nih, dari yang ini. Dari yang ini, dia berubah menjadi seperti ini. Kenapa? Ayo, kenapa? Tirta mau bantu Supriyanto? Belum deh. Umi mau ngecek Supriyanto dulu deh. Supriyanto, limit dari H mendekati 0. Itu artinya apa? Kalau hanya mendekati 0, berarti nilai H adalah H mendekati 0. Berarti nilai H adalah 1. Salah. Itu pelajaran yang itu bab kemarin, bab yang telah lalu. Kalau limit H mendekati 0, maka yang di sini, fungsi yang di sini, kalau ada elemen H-nya, maka H-nya itu menjadi 0. Ini menjadi 0 ya.
Jadi sisanya 2x plus 2. Sama ketika kalian menulis, misalkan Umi tulis limit H mendekati 0, ini hanya mendekati 0, misalkan 2x H. Maka hasilnya adalah 2x. 0. 0, bukan 2x ya, karena ada elemen H di sini. Otomatis H ini diganti dengan 0. 2x dikali dengan 0, hasilnya 0. Nah, jadi setiap elemen yang mengandung si H, karena kita melakukan pendekatan limit H, maka dia hasilnya adalah 0. Sampai sini gimana? Ada yang ditanyain dulu nggak? Ada? Lanjut? Mau tanya, Mem. Oh, tanya. Oke, Miana, boleh tanya. Itu kan fx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x. Terus bawahnya kenapa jadi f dalam kurung x plus h? Atau memang dari sananya, Mem? Oh, nih kenapa satunya fx, satunya fx plus h ya? Itu ya pertanyaannya? Iya, karena kita mau memasukkan ke definisi dari turunan. Definisi dari turunan. Oh, salah. Nih, definisi awal dari turunan. Yang ini. Kan kita mau menyelesaikannya pakai definisi turunan. Tidak menggunakan prinsip yang ada, tapi kita menggunakan turunan. Jadi tidak menggunakan sifat-sifat turunan dulu, tapi bersumber dari definisi turunan yang melalui pendekatan limit. Jadi ini jika fx diturunkan menjadi f aksen x, limit f dalam kurung x plus h dikurang fh per h, di mana hanya mendekati 0, itu ketika kalian mau menurunkan suatu fungsi, terus kalian nggak tahu sifat dari fungsi itu. Belum tahu nih sifat, misalkan kalau fungsinya berpangkat, kayak gimana nuruninnya. Dengan fungsi ini, kalian bisa menggunakannya dengan definisi ini. Gitu, dengan cara mencari fx-nya dulu, kemudian cari f dalam kurung x plus h-nya. Makanya tadi kita cari di sini fx sama fx-h-nya supaya nanti dimasukkan ke rumus ini. Nih, ini rumusnya kan? Rumus f dalam kurung x plus h dikurang fx. Gimana, Miana? Iya, paham, Mem. Paham. Oke, yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kita lanjut? Lanjut ya, Mem. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian turunan fungsi aljabar. Ini kita mengingat sekilas. Notasinya biasanya dy per dx sama dengan d per dx diturunkan terhadap y. dy per dx ini artinya fungsi y diturunkan terhadap x. Fungsi df per dx, berarti fungsi f diturunkan terhadap x. Berarti yang diturunkan adalah x-nya. Ya. Nanti bakal kalian pahami ketika sudah belajar turunan tingkat 2. Ya, kalau turunan tingkat 2, otomatis nanti ada dy dx-nya. Rumus-rumusnya ini. Jadi sebelum turun rumus-rumus ini, dulu, gitu, sebelum yang menurunkan rumus-rumus ini, dulu pendahulu ahli-ahli matematika itu menurunkannya dari definisi. Pas dilihat, dicoba-coba beberapa kali, oh ketemu, berarti kalau konstanta, turunannya adalah 0. Kemudian, kalau misalkan variabel x, jadi fx, maka turunannya adalah 1. Kalau misalkan fx sama dengan ax kuadrat, ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan an, x, n dikurang 1. N-nya dikalikan ke depan, dikali dengan koefisien yang di depannya. Ya, ingat nih, ini kalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Ini mudah mengingatnya. Kalau nanti kalian belajar integral, kalau integral itu pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkatnya menjadi pembagi. Nanti kalau kita belajar integral, Umi bedakan
antara turunan sama integral ya. Integral itu artinya kenaikan. Sudah, kita coba lagi di contoh. Fx sama dengan 4x pangkat 2. Turunannya berapa? Supriyanto. Umi mau terus ngecek Supriyanto. Supriyanto, turunan dari ini berapa, nak? Dengan rumus yang tadi, f aksen x sama dengan, kalau diturunkan menjadi berapa, Supriyanto? Ingat tadi sifatnya. Ada sifat yang ketika fx, fungsi fx-nya bentuknya adalah a x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan an, a dikali n dikali x. Maafkan karena Umi pakai mouse ya. Apakah kalian paham? N dikurang 1. Ayo, Supriyanto. Berarti A-nya berapa, Supriyanto? Di sini A-nya berapa? 4. Betul. Jangan ragu-ragu. Nggak apa-apa salah. Yang penting berani jawab. Jadi Umi tahu kayak gimana pemahamannya. Lanjut. N-nya. N-nya berapa di sini? Nih, N. Tadi di sini N-nya berapa? Supri? Berapa? Ini N itu adalah pangkatnya dari fungsi. Dari variabel X. Berarti N-nya apa? 2, Bu. 2. Sip. 4 kali 2 dikali X. Pangkatnya berapa? 2. 2. Betul. Berarti 2 dikurang 1. Nanti ini pelan-pelan, tapi habis itu kalian sudah harus langsung bisa terbiasa. Berarti hasilnya 4 kali 2? 4. 8 X. Ya. X-nya kan sisa pangkat 1 ya. Jadi 8X kita nulisnya. Ini nanti kalian harus sudah cepat ya menghitung ini ya. 4X pangkat 2 turunannya. Jadi 8X gitu. Sekarang ini. Ada yang mau coba mencoretnya? Siapa? Yang belum bersuara siapa kira-kira? Siapa Fiona? Yang kita tunjuk siapa Fiona? Bentar, Mem. Andika. Siapa? Kasih Andika aja, Mem. Oh, kasih Yandika. Rahmat, Bu. Enggak. Yandika, ayo. Nggak bisa. Yandika. Rahmat, Bu. Oke, Yandika. Ahmad Bu-nya belum. Rahmat ya, Bu. Rahmat belum, Bu. Oh, Rahmat belum. Ya udah. Duet deh antara Yandika sama Rahmat. Langsung dicoret. Kalian bisa aktifin itunya pennya kan? Nggak bisa. Haidar Rahmat ya? Haidir Rahmat ya? Siapa sih namanya? Ian, suara Ian. Mana? Oh. Mana? Rahmat. Oke. Rahmat sama Yandika. Apa jawabannya? Langsung? Sama dengan? Umi yang nuliskan nih. Kalian yang ngejanya. Sama dengan? Akar X pangkatnya berapa? 2. Iya. Akar X pangkatnya berapa Yandika? Ya, jawabin berapa ya? Rahmat. Yandika. Tahu. 2 Akar X ya lah. berapa? 2. 2 salah. 2 itu X pangkat 2. Kalau akar X berarti X 1. X pangkat 1/2. Tengah ya.
Oke, berarti kalau kita turunkan menjadi f aksen x-nya menjadi sama dengan ini yang sederhana ya, soalnya ya, sama dengan 1 pangkatnya, pangkat yang tadi ini dimajukan ke depan menjadi 1/2 X dipangkatkan 1/2 dikurang 1. Berarti sama dengan, Umi clear deh. Karena di sini ada jawaban. Kalau kalian baca yang tadi, kemudian nih, ya, setengah X, setengah dikurang 1. Sama dengan setengah 1/X pangkat 1/2. Kenapa jadi pangkat 1/2? Karena hasil dari setengah dikurang 1 berapa? Pinky. Setengah dikurang 1 berapa, Pinky? Daniel Ricardo, wake up. Daniel, jawab. Tahu ya, untuk mobilnya sampai itu. Sambil baring-baring. Luar Enggak biasa. kan? Mana? Ayo kan. Ayo, Daniel Ricardo. Daniel Ricardo. Apa, Mem? Ya, Daniel Ricardo. Ini nak, kenapa bisa menjadi 1/X pangkat setengah? Kenapa? Karena 1/2 dikurang 1 itu jadi 1/1/2. Setengah dikurang 1, jawabannya? 1/1/2. Oh, salah. Apa? Pecahan ya. Marahin Mi. Ini operasi pecahan ya, pelajaran SD ya. Ayo, setengah dikurang 1. Berapa? Ayo. Setengah. Ayo, 1/2 dikurang 1. Perlu kau Umi contohin gimana ngajarin SD? 0,5. Ayo anak-anak. Berapa? 0,5. Positif atau negatif? Itu. Positif. Negatif. Iya. Negatif. Negatif setengah. 1/2. Ibaratnya nih, kalian tuh Itu kan, maksudnya. kalian kan misalkan cuma cuma punya setengah potong kue, tapi mintanya 1 utuh orang. Ya berarti kalian harus ngutang dulu. Ibaratnya itu bahasa ngutang ya. Tapi ya jangan seperti itu. Jadi hasilnya negatif setengah. Kalau negatif setengah, X-nya kan jadi X pangkat negatif 1/2. Eksponen. Itu namanya matematika, berkaitan sama pelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dilupakan, otomatis nanti nggak bisa yang seterus-seterusnya. Jadi harus terus dikaitkan. Sekarang X pangkat negatif setengah. Dalam eksponen, ketika A dipangkatkan dengan M negatif N, maka A sama dengan 1 per A pangkat N. Iya, A pangkat N. Karena X pangkat negatif 1/2, maka dia menjadi 1 per X pangkatnya tetap 1/2. Jadi dia mengubah yang awalnya berpangkat negatif ini, itu mengubah fungsi menjadi 1/, X pangkat setengah. Oke, sampai sini. Ini Umi sudah bersemangat nih, karena sampai ada yang ngejawab salah yang pecahan. Ya, jangan sampai juga lupa apa sama perkaliannya. Sampai sini paham? Kenapa akhirnya hasil dari ini ke sini? Mana tadi Daniel? Daniel? Paham?
Paham? Paham. Oke, lanjut. Jadi lanjut. Oke, lanjut. Menjadi 1/2 akar X. Karena kan tadi X pangkat setengah tadi adalah akar X. Ya, nih ingat ini. Ini yang harus diingat. Ini yang harus selalu diingat ya. Umi kok pengen jadi ngecek deh. Ngecek buat kalian. Akar X pangkat 3. Ini menjadi X pangkat berapa? Pangkat berapa Dania? Kalau akar X itu X pangkat setengah. Kalau di dalamnya X pangkat 3, akar X dia menjadi Enggak pakai akar X1. X pangkat Karena 1. X pangkat 2. Akar X Pangkat satunya nggak ditulis. Jadinya jadi X Di pangkat X gitu, Jo. X gitu ya. Ini X-nya pangkat 3 ya yang di dalamnya. Jadi X pangkat. Jadi hasilnya X pangkat berapa? Atau X aja? X aja. X aja. X aja ya. Charles. Kata Daniel ini X aja. Kata Charles apa? X aja berarti X pangkat 1. Kata Charles apa jawabannya? 6. Apa Charles? X pangkat berapa jadinya? X pangkat 6. X pangkat 6. Oke, kita tampung dulu. Ini pelajaran tentang bilangan berpangkat di kelas 8 SMP. Oh, kita lanjut lagi. Umi mau ngecek. Yandika. 6 doang, Mem. Nggak pakai X. 6 doang jawabannya ini. Oke, Yandika 6 doang jawabannya ini. Oke. Lain Yandika, Mem. Lain Yandika. Oh, lain Yandika siapa? Charles, Mem. Oh, Charles. Charles berarti jawabannya 6 aja. Iya. Itu ya. Oke, Umi hapus dulu jawaban yang ini. Umi hapus dulu jawaban ini. Berarti jawabannya itu. Sekarang Yandika, apa jawabannya? Yandika, apa jawabannya? Yandika. Apa Yandika? Halo Yandika? Yandika Imam Pratama. Ya, ayo apa? Apa yang kamu pikirkan ketika Umi menanyakan X pangkat 3 akar X pangkat 3? Berapa Yandika? Pas? Atau ingin berpendapat? Harus berpendapat dong, biar Umi tahu apa yang kamu pikirkan jawabannya. Apa yang kamu pikirkan jawaban dari ini? Apa Yandika? Enggak tahu. Enggak pengen mencoba, menebak-nebak? Enggak. Harusnya berani untuk mencoba. Jadi biar tahu apakah salah atau tidak jawabannya. Ya Nathanael ya? Sekarang Nathanael yang nyoba. Apa ini pangkat dari ini? X pangkat 1/3. X pangkat 1/3. Oke, kita tampung lagi. Alpin. Berapa, Pin? Berapa, Pin? Alvin Maulana. Ayo berapa hasil dari ini? Akar X pangkat 3. Umi belum tahu ya jawaban yang benar apakah ada di sini. Enggak, Umi kasih tahu dulu. Coba di itu dulu. Alvin apa jawabannya? Lewat dia boleh lewat. Oh, lewat. Ya, Rizko. Ya, Rizko. Ya, Rizko gimana? Lewat juga lewat. Oh, atau ada yang mau kamu sampaikan? Ya, Rizko.
Main Nggak ada. tebak dong berapa. Ini teman-temannya sudah mulai pada ketawa nih. Yoga. Yoga. Muhammad Yoga. X pangkat 1/2. X pangkat 1/2. Oke, kita tampung jawaban Yoga. X pangkat 1/2. Terima kasih sudah berani menjawab. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Tunggu bentar. Nih, Umi aja belum selesai. Ini baru di slide awal, sudah mau berakhir. 10 menit lagi. Naya. Naya, apa jawabannya? Naya. 3/2. X pangkat 3/2. X pangkat 3/2. 3/2. Ini pangkatnya ya. Jadi, ya, yang harus diperhatikan ya, Nak, ya. Jawaban yang betul itu dan yang benar itu adalah X pangkat 3/2. Nah, kenapa X pangkat 3/2? Karena X itu pangkat di dalamnya itu adalah 3. Kalau dia sudah ada akar, maka akar itu dia menunjukkan 1/2. Ya, akar itu simbol dari pangkat 1/2. Jadi kalau akar P, berarti si akar ini sudah menyimbolkan per-2-nya. Berarti P-nya, karena P-nya cuma pangkat 1, berarti per-2, sini 1. Tapi kalau P-nya di sini pangkat 5, yang di dalamnya pangkat 5, dia menjadi di sini 5/2. Ya? Sampai sini paham? Supriyanto, paham? Paham? Mana suara yang lain? Paham? Paham, Bu. Paham, paham. Yang nggak paham jangan ngaku-ngaku paham ya, bilang aja nggak paham. Oke? Kita lanjut. Ini untuk perhatikan pangkat-pangkatnya. Kita lanjut. Nih. Untuk fungsi untuk fungsi ini ya. Kalau misalkan fx adalah fungsi gx ditambah ataupun gx dikurang hx, maka turunannya itu adalah masing-masing fungsi itu diturunkan. G aksen x diturunkan, dikurang ataupun tandanya tambah ya, h aksen x. Jadi masing-masing fungsi yang di sini diturunkan. Contohnya, nih misalkan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2. Siapa yang mau langsung menurunkan? Cepet. Yang belum menjawab. Yang belum menjawab aja. Yosiana. Yosiana. Yuk. Langsung cepet nih. Nuruninnya. Oke. Daniel sudah mencoret. Oke, Daniel boleh. Yuk. Ya, langsung coret Daniel. Oke. Yang mau nyoba itu langsung dicoret di layar bisa ya, tapi diaktifin dulu pennya. 3, betul. X, pangkat 2, plus 6X dikurang 4. Oke. Yang lain gimana? Betul? Betul jawaban Daniel? Iya, betul sekali. X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 berarti 2 kali 3, 6X dikurang 4. 2 diturunkan menjadi 0. Betul sekali. Ini jawabannya ya. Ini hitung-hitungan yang panjang lagi. Nih, 2X akar X ditambah 1 per akar X.
bukan berarti ya, jarang ada soal-soal ujian itu yang seperti ini. Ini mudah sekali, biasanya seperti ini. Ya, biasanya kan contohnya mudah, soalnya susah. Ini Umi contohin yang susah dulu biar kalian terbiasa sama soal-soal yang susah. Nih, 2x akar x ditambah 1 per akar x. Berubah menjadi 2x 3/2. Kenapa 3/2? X ini 1/2, X ini 1. 1 ditambah 1/2 menjadi 2x pangkat 3/2. Ya, karena ada 2x, ada ini. Karena ada ini nih. Ya, kalau digabungkan ini, maka hasilnya adalah 3/2. Ditambah x pangkat negatif 1/2. Jadi pangkat negatifnya dinaikin ke atas dulu, baru diturunkan. Berarti sama dengan nih, 2, 3/2-nya kalikan ke depan, x 3/2 dikurang 1, ditambah negatif. Jadi dia mengikuti ya nak ya, kalau pangkatnya negatif, maka pengali ke depannya, pengali ke depan fungsinya itu, tetap bilangan semua bilangan di sini. Kalau dia bentuk pecahan, pecahannya kalikan ke depan. Kalau dia bentuk negatif, negatifnya juga ngikut. Negatif 1/2, x negatif 1/2 dikurang 1. Jadinya fx 3, ini kan habis. Ini kan habis nih. Ini kan habis nih. Mana? 2 sama 2 di sini habis. Jadi bersisa 3, x pangkat 1/2. Ya kan? Terus ditambah negatif setengah, x pangkat negatif 1/2 dikurang 1, hasilnya adalah negatif. Nih, hasilnya adalah negatif 3/2. Ini hitung-hitungan pecahan lagi, diperhatikan. Menjadi, kalau kita ubah ke bentuk akar, 3 akar x dikurang 1/2 x akar x. Kenapa? Karena ini negatif 3/2. Bisa juga sebenarnya ini ditulis menjadi, yang ini ya, yang ininya misalkan kalian mau nulis menjadi 2 akar x pangkat 3. Ini juga betul penulisannya. Tapi akar x pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi, yang ininya aja ya. Yang ini itu bisa dijabarkan menjadi x akar x. Kenapa? Karena 3 dibagi akar 2 ini kan 1. Sisanya pangkatnya adalah 1. Ya. Sampai sini? Paham? Paham? Oke, kita lanjut. Nih, untuk yang bentuk perkalian, U kali P sama dengan U aksen P plus UP aksen. Ini harus diingat nih, kalau sifat yang ini. Misalkan Y-nya bentuknya seperti ini. Ini adalah fungsi U, ini adalah fungsi P. Kalau nuruninnya berarti kalian misalkan dulu. U-nya sama dengan 3x dikurang 2. Berarti U aksennya sama dengan 3. Ya. V-nya x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Berarti V aksennya sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Berarti sama dengan Y aksennya menjadi tinggal kali silang. U kali P. Nih. Berarti U aksen dikali V, berarti 3 dikali dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1. Kemudian ini U-nya 3X dikurang 2 dikalikan dengan yang V aksennya. Jadi biasanya kalau Umi nulis penurunan seperti ini, langsung Umi kasih silang seperti ini, biar ingat. Nih, berarti ini temannya dengan ini dijumlahkan, lalu ini dengan ini, ya. Ini U aksennya, ini V-nya, yang ini semua V, kemudian ini U biasanya, ini V aksennya, ya. Itu untuk bentuknya yang perkalian seperti ini, dua fungsi yang dikalikan. Berarti, kalau hitung-hitungannya tinggal penjabaran aljabar aja, ya. Tinggal diperhatikan, 3-nya ini dikalikan ke dalam menjadi 3x kuadrat,
3 dikali 2x kuadrat, dia menjadi 6x kuadrat. 3 dikali 1, 3. 3x dikali ini, hasilnya ini, 3x kali 4x, 12x kuadrat, negatif 2x kali 3x kuadrat, negatif 6x kuadrat, negatif 2x kali 4x, negatif 8x. Ya. Hingga hasilnya ketemu seperti ini. Tinggal dihitung secara aljabar. Lanjut.